Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriatus Syamah, NIM 2019 11 473. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema tentang komunikasi pemasaran, advertising, dan sales promotion. Sebelum melakukan penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Fatkhuluda, NIM 2019 11 416, Anissa Milawati, NIM 2019 11 423, Ayu Indah P, NIM 2019 11 444, Anissa Armitrice, NIM 2019 11 449, Fauzia Faramita, NIM 2019 11 459, Dana Aviana, NIM 2019 11 465, Irham Maulana, NIM 2019 11 468, Nuriatus Syamah, NIM 2019 11 473, Anissa Wayunurobi, NIM 2019 11 475. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah dialog yang berkesinambungan antara pembeli dan penjual dalam satu arena pasar. Komunikasi pemasaran adalah pertukaran informasi dua arah dan persuasi yang memungkinkan proses pemasaran berfungsi lebih efektif dan efisien. Customer Delivery Value, Selling Concept, Selling Point, Focus, Main and Factory, Product, Selling and Promoting Volume, Profit, Stock Sales, Marketing Concept, Target Market, Customer Needs, Target Marketing, Profit Talks, Consumer Satisfaction. Pengertian advertising. Advertising merupakan suatu penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Advertising sendiri adalah suatu usaha yang bergerak di bidang periklanan. Advertising tidak bisa lepas dari yang namanya ide, karena untuk membuat iklan membutuhkan ide yang bagus dan kreatif. Tujuan dari advertising yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, menimbulkan rasa suka pada diri konsumen terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu untuk meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditujukan dalam iklan, sekaligus menggerakkan konsumen untuk berusaha memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang dijual perusahaan. Aspek dalam periklanan: 1. Ekonomi, 2. Hukum dan etika, 3. Sosial, 4. Politik, 5. Budaya. Fungsi promosi: yang pertama, memberikan informasi akan suatu produk. Yang kedua, meningkatkan permintaan. Yang ketiga, menata fluktuasi permintaan. Yang keempat, membujuk pengambil keputusan. Yang kelima, membedakan produk. Yang keenam, memberikan alternatif terutama menghadapi produk pesaing. Yang ketujuh, menjawab isu negatif. Yang kedelapan, mengingatkan kembali. Periklanan dalam konsep pemasaran. Yang pertama, pemasaran merupakan proses yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk yang bernilai satu sama lain. Selanjutnya, periklanan. Tugas yang diemban oleh iklan adalah memberitahu, iklan yang memperluas alternatif bagi konsumen, iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya, iklan juga dapat membuat orang kenal, ingat, dan percaya akan suatu produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Sales promotion promosi pemasaran adalah salah satu tipe marketing yang dilakukan untuk mendorong suatu produk agar terjual lebih cepat. Tujuan sales promotion dimaksud untuk mendorong keinginan konsumen melakukan pembelian dalam jangka pendek. Tujuan sales promotion dimaksud untuk mendorong keinginan konsumen pembelian dalam jangka pendek. Kelebihan sales promotion memberikan cara alternatif untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Kekurangan dalam sales promotion adalah tidak memiliki efek dampak panjang atau jarang sekali bisa berhasil mendorong loyalitas konsumen baru karena mereka hanya memanfaatkan promo yang diadakan saat itu saja. Sales promotion menentukan target pencapaian yang ingin diraih, menentukan waktu pelaksanaan dan durasi. Kesimpulan dan saran, perusahaan harus melakukan lebih dari sekedar membuat produk yang bagus. Mereka memberikan informasi kepada konsumen mengenai keunggulan produk dan dengan hati-hati mempromosikan produk di dalam benak para konsumen. Advertising, periklanan adalah biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan barang atau jasa. Sales promotion, promosi penjualan. Pengertian promosi penjualan menurut Basu S. 1999, istilah penjualan seringkali digunakan secara sinonim dengan istilah promosi meskipun yang dimaksud promosi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan dan saran selanjutnya adalah untuk menyeleksi media, pemasang iklan harus menentukan jangkauan dan frekuensi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan iklan. Promosi bisnis, misalnya sponsor pertunjukan, demonstrasi dan peragaan dalam pertunjukan dagang, kontes penjualan, hadiah penjualan dalam tebakan dan permainan, dan sebagainya. Salah satu tujuan promosi penjualan adalah untuk mendorong karyawan lebih tertarik pada produk dan promosi perusahaan. Sebagai pelaku bisnis, agar usaha kita bisa berkembang dan banyak dikenal oleh konsumen, perusahaan harus pintar mengelola advertising dan sales promotion dengan perhitungan yang baik agar perusahaan tidak rugi dalam mengeluarkan biaya yang banyak untuk mempromosikan usahanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada penjelasan yang belum paham, bisa ditanyakan melalui diskusi di Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.